Saya Rizky Maesa Wahid, NPM 18101011 Nina Setiarini, NPM 1810101016. Saya Destayu Pambayun. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil review jurnal yang telah kami baca yang berjudul Revitalisasi Model Kelembagaan Pertanian Melalui Inovasi Bisnis dan Perencanaan Pengorganisasian. Penelitian pertama, lokasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, sumber data. Ada 2 sumber data, yaitu pertama, data primer, observasi partisipan dengan masyarakat. Yang kedua, data sekunder, studi literatur melalui buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara pengurus serta petani yang bergabung ke dalam Gapoktan Sumber Rezeki. Yang ketiga, dokumentasi pengambilan profil di Desa Donowarih, profil informan, dan kegiatan pelaksanaan penelitian lainnya seperti diskusi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan sensus pertanian 2013 menunjukkan bahwa jumlah usaha pertanian di Kabupaten Malang sebanyak 32.831 yang dikelola oleh rumah tangga atau Badan Pusat Statistik 2013. Desa Donowarih dengan ketinggian 950 meter dari permukaan laut tersebut menyebabkan Desa Donowarih mempunyai tingkat kecocokan yang memadai untuk melakukan pengembangan pertanian. Berbagai jenis tumbuhan pangan mulai dari sayuran, tanaman tebu, hingga buah-buahan. Lahan pertanian masyarakat Desa Donowarih 75% merupakan lahan sawah dan merupakan sentra pertanian sayur di Kecamatan Karangploso. Dinas Pertanian Kabupaten Malang pada tahun 2010 telah membentuk Gapoktan di Desa Donowarih yang bernama Gapoktan Sumber Rezeki untuk memberikan fasilitas bagi para petani di Desa Donowarih Petani, yaitu Sumber Rezeki 1, Sumber Rezeki 2, Sumber Rezeki 3, dan Sumber Rezeki 4, di mana Poktan Sumber Rezeki 1, 2, dan 3 terdiri dari komoditas sayuran, sedangkan Poktan Sumber Rezeki 4 terdiri dari komoditas buah. Permasalahan terjadi ketika terdapat saluran bantuan berupa modal sebesar 100 juta rupiah untuk Poktan yang terdaftar pada Gapoktan Sumber Rezeki dari PPL atau Penyuluhan Pertanian Lapangan yang bertugas dalam pendampingan penyuluhan, pengarahan, dan pembinaan di bidang pertanian. Bantuan tersebut tidak sanggup untuk dikembalikan oleh para petani, sehingga Gapoktan Sumber Rezeki tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Hal tersebut menyebabkan Gapoktan Sumber Rezeki mengalami vakum selama 4 tahun, walaupun keberadaan struktur kelembagaan masih tetap ada. Gapoktan Sumber Rezeki sebagai kelembagaan sektor pertanian di Desa Donowarih memiliki model kelembagaan seperti pada umumnya, di mana terdapat struktur kepengurusan seperti ketua Gapoktan, sekretaris, bendahara, dan membawahi divisi seperti pemasaran dan lain-lain. Implementasi model kelembagaan Gapoktan Sumber Rezeki sangat sederhana. Gapoktan Sumber Rezeki ini pernah aktif dengan adanya pendampingan dari PPL. Namun, pendampingan tersebut sudah tidak ada lagi karena ada beberapa permasalahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari beberapa informasi di atas, petani atau bahkan Gapoktan Sumber Rezeki memiliki ketergantungan dengan dinas pemerintah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsional dan implementasi Gapoktan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Gapoktan hanya digunakan sebagai penyaluran program.
Ketika ada bantuan dari pemerintah seperti pupuk dan benih yang saat ini masih berlaku, Gapoktan bisa berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak ada program dari pemerintah, Gapoktan tidak bisa berjalan dengan sesuai fungsinya. Petani Desa Donowari merasakan dampak positif adanya Gapoktan Sumber Rezeki di mana petani mendapatkan kemudahan fasilitas yang sangat membantu menunjang keterbatasan yang petani butuhkan. Program dari pemerintah untuk membantu petani yang telah dilakukan di Gapoktan Sumber Rezeki adalah penyediaan pupuk organik gratis, kegiatan pelatihan, dan bantuan pinjaman dana sementara di mana petani harus mengembalikannya kepada pemerintah sampai pada tempo waktu tertentu. Bantuan tersebut dirasakan kebermanfaatannya oleh petani Gapoktan Sumber Rezeki di Desa Donowari. Keberadaan Dinas Pertanian diharapkan mampu memberikan pendampingan dan pembinaan bagi para petani untuk mengembangkan sektor pertanian. Building blocks yang digunakan oleh Gapoktan Sumber Rezeki yang pertama ada customer segment. Customer segment ini merupakan pengelompokan customer berdasarkan kebutuhan, perilaku, maupun atribut prioritas target. Dengan memprioritaskan hotel sebagai target pasarnya karena Malang sebagai salah satu kota destinasi wisata. Yang kedua ada value proposition, yaitu kepuasan pelanggan berupa inovasi yang berguna untuk pembaruan agar terus meningkat. Dengan menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai serta berlaku kontinu, sehingga Gapoktan Sumber Rezeki dapat terus mensuplai kebutuhan buah dan sayur ke hotel-hotel yang sebagai target pasarnya. Yang ketiga yaitu channels, yaitu berupa saluran penghubung perusahaan dengan pelanggan. Channel yang digunakan Gapoktan Sumber Rezeki dalam menyampaikan value proposition ke target market melalui Gapoktan Sumber Rezeki itu sendiri. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan dengan segmen pasar untuk mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan melakukan koneksi aktif dengan B2B serta melayani dengan cepat. Yang kelima ada revenue streams, yaitu pemasukan dari penjualan sayur dan buah ke segmen pasar. Yang keenam yaitu key resource, yaitu menjangkau pasar, mempertahankan hubungan segmen dan pendapatan dengan mengelola lahan pertanian untuk produksi. Yang ketujuh ada key activities, yaitu berupa produksi, pemecahan masalah, dan jaringan merek berupa pemasaran. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu pengoptimalan bisnis model yang berguna untuk mengurangi resiko atau memperoleh pendampingan dan pembinaan berguna untuk meningkatkan Gapoktan Sumber Rezeki dan menggunakan hotel sebagai potensi target pasarnya. Yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya agar organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan model bisnisnya, yaitu berupa packaging dan delivery, biaya mulai penanaman hingga sampai ke tangan customernya. Kesimpulan, yang pertama, struktur dan kegiatan Gapoktan Sumber Rezeki berlangsung secara satu arah di mana petani Desa Donowari hanya mempunyai kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Petani tidak mampu memberdayakan potensi yang dimilikinya, sehingga pengelolaan sumber daya mengalami keterlambatan yang menyebabkan petani mengalami ketergantungan dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, petani Desa Donowari merasakan dampak positif adanya Gapoktan Sumber Rezeki, di mana petani mendapatkan kemudahan fasilitas yang sangat membantu menunjang keterbatasan yang dibutuhkan oleh petani. Saran: melakukan pengawasan kinerja pengurus Gapoktan Sumber Rezeki dalam pengelolaan dana pinjaman agar tidak terjadi penyelewengan dana seperti yang telah terjadi yang menyebabkan petani tidak mampu mengembalikan pinjaman. Pengembangan potensi petani dengan penyuluhan agar potensi petani terus meningkat. Kelebihan jurnal: yang pertama, bahasa mudah dipahami. Yang kedua, penjelasan runtut dengan contoh. Yang ketiga, penjelasan lokasi serta sistematika. Yang keempat, penulisan dalam penelitian. Kekurangan dari jurnal: yang pertama ada beberapa materi yang diulang. Yang kedua, pembahasan terlalu sederhana. Yang ketiga, EYD yang belum sempurna.